Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pandangan sudut pandang pemuda dalam hal ini mengenai debat yang baru saja kita saksikan, menurut saya kita di sini sebagai pembicara, saya rasa itu sudah terlalu wah gitu, seolah-olah kita paham betul apa yang menjadi diskusi atau debat pada malam hari ini. Yang seharusnya apa yang kita lakukan itu menghadirkan perwakilan partai atau tim sukses dari masing-masing pasangan calon, di mana kita sebagai organisasi eksternal itu adalah sebagai pembantu yang bisa meneliti atau mempertanyakan apa sih tujuan atau visi misi dari tiga pasangan cawapres tadi. Mohon maaf, kita HMI sebagai organisasi independen ini tidak bisa memihak kepada salah satu paslon, di mana ada beberapa sahabat saya ketua umum yang memiliki pandangan secara spesifik kepada salah satu pihak. Saya tidak bisa menyebutkannya karena terlepas saya dari ketua umum, saya adalah penyelenggara untuk pemilihan tahun 2024 nanti. Maka dari itu saya selaku ketua umum tetap menjaga independensi HMI dan menjaga integritas saya sebagai penyelenggara. Tetapi dalam hal ini saya sebagai pemuda tidak luput untuk memberikan pandangan kepada teman-teman semua. Tetapi saya ingin menekankan bahwa saya rasa di dalam forum diskusi ini semua 92% ini adalah kalangan pemuda semua. Jadi untuk berbicara atau memiliki pandangan, saya rasa teman-teman memiliki pandangan masing-masing. Apapun yang menjadi hasil atau perbandingan saya yang menjadi pembicara saat ini, itu saya rasa akan bertolak belakang juga dengan apa yang menjadi pandangan dari teman-teman sekalian. Karena kita memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Nah, tapi saya ingin mengajak kepada seluruh teman-teman, khususnya kalangan anak muda, untuk bagaimana memilih seorang pemimpin itu yang mampu mampu melihat bagaimana pemimpin itu yang bisa mengakomodir kita sebagai anak muda, bagaimana bisa memahami sifat anak muda, karakter anak muda, dan cita-cita anak muda. Sedangkan tujuan kita sebagai anak muda ingin terakomodir untuk keterlibatan yang ada dalam negara. Maka dari itu saya sebagai organisasi HMI yang selalu menjaga independen, saya masuk dan terjun langsung kepada penyelenggara karena melihat di sini adalah bentuk menjaga demokrasi ini tetap damai dan adil untuk 2024 nanti. Maka dari itu saya dan teman-teman pengurus tanpa terkecuali saya telah melibatkan mereka dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 nanti. Maka dari itu saya di sini juga sebagai ketua umum, saya sebagai penyelenggara, saya mengajak kepada teman-teman semua untuk datang ke TPS nanti pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Jangan lupa, jangan sampai golput ya. Jadi pesan dari ketua KPU kami Kabupaten Pohuwato, jangan sampai memilih, jangan sampai tidak memilih, dan tolong datang kepada TPS pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk pada substansi pembahasan kita, yaitu terkait debat cawapres 2024, karena ada salah satu pemuda yang menjadi salah satu kandidat di dalam, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan peran pemuda dalam menghadapi era kemerdekaan. Saya ingin menceritakan sedikit. Pada saat kita menghadapi era kemerdekaan, Bung Karno dan Bung Hatta itu diundang oleh penjajah Jepang. Penjajah Jepang sampaikan bahwa mereka akan memberikan hadiah kemerdekaan untuk Indonesia. Lalu kemudian Bung Karno dan Bung Hatta itu
menerima dengan senang hati. Kemudian mereka pulang. Di perjalanan mereka dihadang oleh anak-anak muda, pemuda Sultan Syahrir dan kawan-kawan. Mereka sampaikan bahwa, Bung Karno menyampaikan bahwa pada tanggal 24 Agustus penjajah Jepang akan memberikan kita kemerdekaan. Sultan Syahrir mengatakan bahwa kita tidak sepakat ketika hari kemerdekaan itu pada tanggal 24 Agustus. Karena sesuai dengan kesepakatan di sidang PBB itu menyatakan bahwa negara yang dijajah kemudian itu kalah, maka akan dikembalikan kepada penjajah sebelumnya. Lalu Bung Karno tidak sepakat. Tidak, kemerdekaan harus diproklamirkan pada tanggal 24 sesuai kesepakatan dengan penjajah Jepang. Sultan Syahrir mengatakan kalau tidak sepakat kami culik. Lalu mereka dibawa ke Rengas Dengklok, dipaksa untuk memproklamirkan kemerdekaan. Dengan sangat terpaksa Bung Karno dan Bung Hatta mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus. Lalu Bung Karno dan Bung Hatta pulang menyampaikan kepada rakyat bahwa saya diculik oleh Sultan Syahrir dan kawan-kawan, kami dipaksa untuk mendeklarasikan kemerdekaan, namun itu tidak sah. Nah, besoknya Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Maka ada pelajaran yang kita ambil di situ, bahwa kemerdekaan tidak lepas daripada campur tangan anak muda. Oke, kita masuk pada substansi pembahasan debat kandidat cawapres. Sebelum Gibran ditetapkan sebagai bakal calon wakil presiden, ada hal yang sangat menggelitik di kita anak muda, bahwa sebelumnya di undang-undang batas cawapres, undang-undang batas umur cawapres itu Gibran tidak memenuhi syarat. Lalu kemudian diajukanlah judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan menurut saya pribadi bahwa judicial review itu salah kaprah dan salah arah itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Maka ada pelanggaran konstitusi di situ. Karena sesuai dengan Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa ketika hakim ketua, advokat, panitra bila terdapat hubungan semenda atau hubungan saudara, maka tidak boleh memutus perkara tersebut. Nah, kita tahu bersama bahwa Anwar Usman, ketua Mahkamah Konstitusi, adalah paman Gibran Rakabuming Raka yang hari ini sebagai calon wakil presiden. Oke, saya langsung saya lanjut. Nah, saya ingin menjelaskan poin yang kita ambil di situ, bahwa hari ini yang menjadi pertanyaan adalah Gibran Rakabuming Raka merepresentasi kita, representatif dari kepentingan oligarki atau representatif dari substantif itu sendiri. Tadi saya mendengar penutup daripada closing statement Gibran Rakabuming Raka bahwa 2030 itu kita mengalami era demografi. Tanpa beliau sadar bahwa hari ini pun kita mengalami era demografi itu, bahwa anak muda lebih besar daripada kalangan orang-orang tua. Kita pada saat sesi satu tadi yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, bahwa beliau lebih mengaksentuasikan kepada penegakan hukum. Praktek KKN korupsi nepotisme itu akan beliau berantas. Nah, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud sebelum beliau menjadi calon wakil presiden. Ketika praktek KKN itu tidak ada, dihilangkan,
korupsi, kolusi, nepotisme, ada praktek-praktek yang mengakibatkan negara bahwa itu akan menghasilkan anak-anak Indonesia yang seumur yang baru lahir pun itu akan mendapatkan penghasilan 20 juta per bulan. Itu ketika tidak ada proses korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, hari ini saya menganggap bahwa poin pentingnya ada di Prof. Mahfud. Nah, kemudian pada Gus Mohaimin sebagai calon wakil presiden nomor urut 1. Substantif terkait dengan terkait dengan ekonomi kerakyatan dan digital. Beliau sampaikan bahwa pentingnya literasi digital. Saya sepakat. Literasi digital hari ini pada tahun 2021-2022 kita Kabupaten Pohuwato mengalami namanya yaitu investasi bodong. Itu akibat daripada kurangnya literasi digital. Maka saya sepakat apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud tadi bahwa kita harus bisa mengembangkan, bisa menciptakan literasi digital agar supaya UMKM yang berkapasitas digital itu bisa tercapai. Sekian dari saya, billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada salam, karena dia tadi saya sudah salam. Jadi pada malam hari ini memang ada tema khusus yang kemudian disiapkan oleh panitia. Dia berbicara soal pandangan pemuda terhadap pemimpin bangsa. Nah, hari ini memang benar kita saksikan bahwa di antara 3 cawapres tadi ada keterwakilan anak muda. Nah, saya melihat bahwa di sosok Mas Gibran Raka Buming Raka ini ada sedikit karakter daripada Soekarno pada saat itu yang memang dijelaskan secara detail oleh kawan saya Bung Ruli sesuai dengan story dan historis peristiwa Rengas Dengklok pada saat itu, bagaimana 4 kaum muda yang kemudian mampu mendesak Bung Karno dan Bung Hatta sehingga kemudian 17 Agustus 1945 berani memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka kemudian hari ini, malam hari ini kita saksikan bahwa ada sosok Mas Gibran yang mampu merepresentasikan kaum anak muda bertarung di pemilu presiden dan calon wakil presiden tahun 2024. Namun ada hal yang saya garis bawahi. Jadi begini, dari persoalan ekonomi itu bicara soal kerakyatan dan digital, kemudian kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak, keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, kemudian infrastruktur. Saya punya pandangan secara normatif bahwa ketiga pasangan calon ini punya visi misi yang memang bisa kita simpulkan sangat visioner ke depan. Kemudian bisa menjemput masa depan Indonesia di 2045 itu adalah generasi emas. Tapi ada hal yang lebih substansi daripada itu, bahwa bicara soal hilirisasi, ada kemudian produk-produk pemerintah yang coba diciptakan, digagas, yang kemudian tadi disampaikan secara dalam bentuk wacana. Tapi ada satu hal yang mereka lupa, bahwa pentingnya hilirisasi regulasi. Karena disampaikan oleh Mas Gibran bahwa dia akan meningkatkan pembangunan di sektor infrastruktur. Disangka oleh Prof. Mahfud tadi bahwa menurut IWC, salah satu organisasi yang membicarakan soal angka tindakan korupsi, memang benar lebih dari 60% data dan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia itu lebih banyak melalui sektor pembangunan fisik yang kemudian kurang lebih 10 tahun dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Maka kemudian sebaik apapun visi misi yang disampaikan, tapi tidak ada yang namanya hilirisasi regulasi,
praktik korupsi, kolusi dan nepotisme itu tetap ada. Contoh, bicara soal investasi, apakah di Kabupaten Pohuwato tidak masuk investasi? Masuk. Tapi justru investasi yang dijanjikan kemudian untuk mempekerjakan rakyat lokal, ujung-ujungnya itu tidak ada. Di waktu yang sama, di Batam, bahwa Presiden Jokowi akan membangun pabrik kaca terbesar kedua di Cina, itu memanfaatkan investor dari Cina. Saya harap membangun pabrik kaca terbesar di Indonesia menggunakan jasa dari Cina, tetapi kemudian apa? Ada kemaslahatan umat yang tidak ditempatkan di nomor urut 1, begitu. Sehingga bicara soal investasi tadi, ini tidak mengedepankan kepentingan rakyat. Di waktu yang sama, meledaknya kasus yang kita namakan tragedi 21 September di Kalimantan Tengah soal kasus di kebun sawit. Artinya perdebatan tadi memang benar apa disampaikan oleh sahabat saya, sahabat Kopi. Ada semacam teknik khusus yang sudah dipelajari oleh 3 calon tadi, bagaimana caranya menghipnotis 56% pemuda yang hari ini diberi kesempatan untuk ikut memilih siapa yang nantinya akan menjadi presiden dan cawapres. Ada 278,8 juta rakyat Indonesia yang kemudian nasib hajat hidupnya itu ditentukan oleh bakal calon dan capres yang bicara pada malam hari ini. Tapi kemudian saya lagi-lagi bersepakat apa yang disampaikan oleh sahabat Ubin tadi. Mereka hanya menghipnotis kita. Maka saya mengajak kepada teman-teman semua, sekembalinya kita dari sini, karena saya yakin teman-teman adalah kaum muda yang memang sama cerdasnya dengan Mas Gibran tadi. Sekembalinya di rumah, kita ajak rakyat kita ajak saudara kita, keluarga kita. Jangan hanya melihat siapa yang mampu memberikan, mampu meyakinkan kita bahwa visi misinya benar. Lebih dari itu, mohon maaf, saya agama Islam, saya bicara, saya kalau ditanya bagaimana cara saya untuk menentukan kemudian memilih siapa pemimpin yang akan saya pilih. Jadi mari sama-sama, saya bukan mengajak teman-teman, bukan mengkampanyekan. Malam hari ini saya menyampaikan pandangan normatif saya, pemuda. Tapi malam hari ini saya mengakui bahwa Mas Gibran keren. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bos Mopik. Pada malam hari ini saya kira debat cawapres sesi kedua ini membahas tentang ekonomi, kerakyatan dan digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak digital, keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, kemudian yang terakhir infrastruktur. Kalau mengangkat tema yang tadi disampaikan ataupun tema yang disarankan kepada kita yang ada di depan sini selaku ketua daripada organisasi ekstra yang ada di Pohuwato, itu bicara tentang pandangan umum pemuda, melihat sisi baik yang ada di calon-calon pemimpin kita. Kalau saya melihat ataupun sepengamatan saya dari awal tadi, kalau dari Caimin, Gibran Rakabuming Raka, Mahfud MD dalam debat cawapres ini pandangan saya secara pribadi mewakili PNI Kabupaten Pohuwato, saya justru berpandangan bahwa di akhir tadi baru saya menemukan kesimpulan. Nanti di akhir tadi
Debat cawapres yang mengangkat tema tadi ini ada enam kalau nggak salah, yang ekonomi, kerakyatan dan sebagainya sampai dengan infrastruktur. Kenapa ini tidak dibahas lebih detail tadi? Justru saya melihat gagasan itu muncul dan lahir sampai menimbulkan kesimpulan dan pandangan di saya bahwa calon-calon pemimpin kita atau calon wakil presiden kita tidak menjelaskan secara rinci apa yang menjadi menjadi visi misinya tadi yang disampaikan di awal, karena saya juga sempat nonton tadi di rumah pada saat pemaparan visi misi. Nah, kenapa itu tidak dikupas tuntas di situ? Kemudian yang terakhir itu saya lihat malah lebih fokus pada ketiga calon wakil presiden kita itu hanya membawa sugesti agar kemudian naluri dukungan kita itu diaktifkan. Itu yang saya lihat dari ketiga cawapres kita. Kemudian yang selanjutnya saya melihat juga debat cawapres ini bukannya dijadikan sebagai tempat untuk adu gagasan untuk menyelesaikan segala persoalan ataupun kemandekan yang ada di dalam sistem demokrasi kita, itu tidak dibahas dengan tuntas. Nah, yang selanjutnya juga saya melihat dari ketiga cawapres ini tidak berani dan tidak betul-betul ingin menghapuskan KKN kalau saya lihat. Karena tadi itu saya melihat yang dibahas tadi itu nanti pada saat closing statement. Nanti sudah pada saat closing statement, lantas kemudian ketiga cawapres ini menjelaskan visi misi secara singkat. Kenapa tidak itu yang dibahas di pertengahan tadi ataupun pada saat pembahasan debat tadi? Justru saya melihat ini lebih pada ketiga cawapres ini hanya fokus pada meraih dukungan saja. Bagaimana kita bisa meraih dukungan? Saya melihat seperti itu. Mereka hanya kasih sugesti